Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Delia Tafiani. Saya ingin mempresentasikan hasil kerja saya yang berjudul Inovasi Pengembangan Media Papan Tulis Interaktif atau PTI berbasis Graphical User Interface. Apa sih papan tulis interaktif atau PTI? Papan tulis interaktif adalah papan tulis digital yang memiliki layar sensitif yang bila disentuh dan bekerja mirip dengan sistem komputer. Karena papan tulis ini dapat menyimpan informasi yang pernah ditulis di atasnya, atau papan tulis interaktif adalah salah satu aplikasi teknologi layar yang dapat disentuh atau dapat disampaikan melalui dengan media-media yang secara teknologi. Kemudian fitur-fitur pada papan tulis interaktif. Papan tulis interaktif memiliki beberapa fitur dalam penggunaannya, antara lain perangkat lunak yang memiliki kemampuan perekaman selama proses presentasi berlangsung. Kemudian ada kemampuan melakukan konferensi presentasi. Lalu teknologi Zoom interaktif. Kemudian karena teknologi tinggi yang terdapat di dalamnya, ia mampu mengubah tulisan tangan menjadi tulisan teks pada layar. Ketika ingin mengubah, mengedit presentasi data, dan lain-lain dapat dilakukan langsung pada layar LCD papan tulis interaktif tanpa harus menggunakan PC atau laptop. Jadi sangat memudahkan banget dengan menggunakan papan tulis interaktif ini, karena kita untuk mempresentasikan suatu materi itu bisa langsung secara di papan tulis tanpa menggunakan PC atau laptop gitu. Jadi kemudian juga selain menjadi teks, papan tulis interaktif juga dapat mengubah tulisan tangan ke bentuk gambar. Misalnya berupa tanda tangan, bisa langsung pada layar LCD papan tulis interaktif tanpa harus mencetak terlebih dahulu. Selain itu, ada pun kekurangan dan kelebihan dari papan tulis interaktif ini. Kekurangannya itu masalah penulisan. Masalah penulisan, kekecewaan terbesar dengan tinta digital berasal dari kenyataan bahwa PTI adalah layar proyeksi yang dapat dipasang di depan. Ini berarti proyektor data dipasang di depan layar, sehingga saat berdiri di antara proyektor dan layar akan membuat bayangan tempat yang mencoba menulis. Ibaratnya kalau misalnya kita di sini orang tulisnya, kemudian dia kan menimbulkan cahaya ke depan karena dia menggunakan teknologi. Otomatis ketika kita menulis di depan layar, dia akan menimbulkan bayangan kita yang menulisnya. Kemudian kekurangannya dari segi harga. Biaya PTI itu bisa mahal ketika mencoba mengintegrasikan ke seluruh sekolah. Kemudian pelatihan guru. Ketika sebuah sekolah atau institusi pendidikan berinvestasi pada perangkat modern seperti PTI ini, penting untuk memastikan perangkat tersebut digunakan secara maksimal. Sekolah perlu menginvestasikan waktu dan uang untuk melatih gurunya menggunakan perangkat dengan benar. Karena untuk menggunakan papan tulis interaktif ini tidak sembarang asal menggunakannya. Pasti kita akan mempelajari fitur-fitur apa saja yang di dalam papan tulis tersebut. Lanjut, kita kelebihan daripada PTI ini. Kelebihannya itu yang pertama, respons siswa dapat diketik dan dilihat di layar. Kemudian, objek yang dihubungkan dengan sistem dapat dimanipulasi. Lalu, sistem menuntut siswa berpartisipasi aktif dalam presentasi video pendidikan. Kemudian, media interaktif dapat digunakan untuk pengajaran remedi, mengulang bagian-bagian yang belum dikuasai dengan informasi yang masih lengkap dan asli. Kemudian menyediakan banyak materi untuk dipelajari dan meningkatkan logika dan pertumbuhan konseptual, yaitu dengan memberikan tayangan video maupun gambar pada saat pembelajaran berlangsung. Jadi otomatis khususnya untuk siswa-siswa di sekolah dasar atau di sekolah menengah pertama itu tentunya kita dapat menayangkan secara gambar atau video melalui papan tulis tersebut. Jadi siswa itu dapat dengan cepat menangkap pembelajaran yang sedang berlangsung. Next, cara penggunaan media pembelajaran papan tulis interaktif. Yang pertama itu, nyalakan perangkat komputer maupun laptop beserta LCD proyektor yang akan digunakan. Kemudian pasanglah perangkat Bluetooth pada port USB komputer maupun laptop yang digunakan. Ketiga, nyalakan remote dan koneksikan perangkat remote ke komputer maupun laptop dengan menekan tombol 1 dan 2 pada remote. Tunggu sampai terkoneksi dengan komputer maupun laptop yang digunakan. Keempat, setelah terkoneksi, letakkan remote dengan bagian pembaca sensor infrared menghadap ke papan tulis maupun tempat di mana LCD proyektor ditembakkan. Usahakan posisi remote stabil dan mencakup batasan lebar sensor pembaca sebesar 1200 x 58.
Bukalah aplikasi papan tulis interaktif pada komputer maupun laptop yang digunakan dan tekanlah tombol A pada remote untuk melakukan kalibrasi atau penyesuaian titik koordinat menggunakan infrared pen. Lakukanlah kalibrasi hingga selesai dan proses kalibrasi akan selesai dengan sendirinya. Dan terakhir, papan tulis interaktif sudah bisa dioperasikan sesuai dengan kebutuhan pengguna. Selain sebelumnya yang dapat saya sampaikan cara penggunaan papan tulis interaktif, ada pun manfaat dari PTI sendiri. Yang pertama itu secara teoritis. Secara teoritis, media papan tulis interaktif dapat mengembangkan media papan tulis pada umumnya mengefektifkan pembelajaran sehingga hasil pembelajaran dapat optimal. Pengembangan media papan tulis interaktif atau PTI dapat menjadi pendukung teori untuk kegiatan penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan media pembelajaran inovatif dan kreatif. Kedua, secara praktis. Secara praktis, penelitian ini dapat memberikan manfaat bagi guru, siswa, sekolah. Bagi guru, penggunaan media papan tulis interaktif atau PTI dapat membantu guru dapat menerangkan pembelajaran sehingga tidak perlu khawatir tentang pemanfaatan ruang tulis di papan tulis yang terbatas dan membantu pengurangan risiko kesehatan yang ditimbulkan dari penggunaan papan tulis putih maupun papan tulis kapur. Sementara bagi siswa, mempermudah siswa untuk mencatat pelajaran yang telah lampau, membantu pemahaman siswa, meningkatkan antusias siswa dalam belajar, membantu siswa yang memiliki penglihatan keterbatasan, dan mengurangi risiko kesehatan penggunaan papan tulis putih atau papan tulis kapur. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan terkait inovasi pengembangan media papan tulis interaktif atau PTI berbasis graphical user interface. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.